kajian Tahdzibul Akhlak. Masih penyakit hati nomor 11 al-kibru, takabur, kibria, bahasa kitanya ya sombong, arogan, sekitar itu ya. Dan masih mengenai mengobati sombong karena ilmu, atau biar nyambung ya, biar ingat nih ya, yang sekarang ini bab sombong karena sesuatu yang terkait dengan agama. Ya, apa yang bisa menjadikan seseorang sombong itu intinya ada terbagi menjadi dua gitu, hal yang berkaitan dengan agama dan hal yang berkaitan dengan keduniaan. Nah, hal yang berkaitan dengan agama ada dua, ilmu dan amal. Yang bisa membuat seseorang sombongnya dengan hal yang berkaitan dengan agama ada dua, yaitu ilmu dan sombong. Nah, ini masih tentang sombong karena ilmu. Ya, artinya kan ilmunya ilmu agama dia. Nah, penyebabnya mengapa seseorang bisa sombong dengan ilmu agama, yaitu ada dua ya. Satu, ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya. Nah, itu kemungkinannya seseorang sombong dengan ilmu agama. Satu, ada yang salah itu dengan ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua, kemungkinan kedua, niatnya tidak ikhlas itu ya, mempelajari ilmu agama itu niatnya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu agama. Maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu agama itu untuk dijadikan pegangan, pedoman manusia dalam beramal. Artinya niat mempelajarinya bukan itu. Niat mempelajari ilmu agamanya bukan untuk dijadikan pegangan, bukan untuk diamalkan intinya. Nah, kalau bukan untuk diamalkan, pasti itulahnya tidak ada yang lain sebetulnya. Kalau bukan untuk diamalkan, pasti hanya untuk mencari keuntungan dunia. Dua ininya yang menyebabkan sombong karena ilmu agama. Nah, mengobatinya yaitu ya, yang ada dua, hanya baru satu yang kemarin nih. Bagaimana mengobatinya apabila demikian? Mengobatinya adalah yang pertama ya, harus mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu itu hanya apabila disertai dengan niat yang benar. Ya, niat yang benar, niat yang lurus, niat yang ikhlas, ya, sesuai dengan tujuannya, maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu. Nah, ini yang mengobatinya ya, yang pertama wajib mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu itu hanya bisa diraih ya, yaitu hanya apabila hanya disertai dengan niat yang lurus, niat yang benar, niat yang ikhlas, dan diamalkan. Jadi satu dengan niat yang lurus, yang dua diamalkan, yang ketiga disebarkan ya, dengan sama dengan niatnya menyebarkannya itu karena Allah dan terlepas dari ada keinginan gitu ya, ada keinginan mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Nah, ini yang pertama hanya cara mengobatinya, mengetahui dan menyadari bahwa keutamaan ilmu yang dipelajarinya itu hanyalah atau bisa didapatkan hanyalah
apabila disertai dengan tiga, berarti satu, niat yang ikhlas sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu itu. Yang kedua, diamalkan. Yang ketiga, disebarkan juga dengan niat lah itunya, dengan niat, dengan maksud karena Allah, tanpa disertai dengan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari sesama manusia. Nah, dalilnya itu caranya, cara mengobatinya demikian. Ada tiga berartinya yang harus dipenuhi. Yang satu, niat yang ikhlas, dua, diamalkan, tiga, disebarkan. Ya, karena Allah tentunya semuanya ya, tanpa disertai dengan keinginan mendapatkan keuntungan dari semua manusia. Nah, dalilnya karena takabur jelasnya takabur, apapun yang menjadi alasannya, apapun yang menjadi pemicunya seseorang takabur itu dosa besar. Khusus yang terkait dengan ilmu ini, yang pertama hadis Imam At-Tirmidzi, barang siapa mempelajari suatu ilmu tanpa selain karena Allah, atau mempelajarinya menginginkan selain dari Allah, maka bersiaplah masuk neraka. Kemudian yang kedua, lah ini yang ngeri, ini parah ini. Yang kedua ini parah nih. Yang kedua, ya, didatangkan seseorang pada hari kiamat dalam keadaan usus terburai mengelilingi sebuah tiang seperti seekor keledai mengelilingi tiang mesin gilingan. Kemudian berkumpullah para penghuni neraka. Nah, ini di neraka nih ya. Kemudian berkumpullah para penghuni neraka, lalu bertanya kepada orang tersebut, "Mengapa kamu ada di sini? Ya, mengapa kamu ada di sini? Ada apa dengan kamu?" Orang itu, bukankah kamu ini orang yang suka memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Ya, ketika di dunia, ya, artinya orang yang demikian, orang berilmu kan, ini orang berilmu, orang yang artinya menyampaikan, mengajarkan, menganjurkan, menyuruh orang untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, orang itu menjawab, "Benar demikian. Dulu aku orang yang demikian, memerintahkan, mengajarkan, menyampaikan kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Dulu aku melarang, mencegah dari kemungkaran, tapi aku sendiri melakukannya." Artinya ini tanpa amal. Artinya kan hanya dia bicara, dia menyampaikan, mengajarkan. Oh, banyak ya, iya, tentunya ya ininya ya, ya sebutlah banyak ilmunya. Dia sampaikan, dia ajarkan kepada orang lain, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Gitulah intinya ya, hadis yang nomor 2. Nah, kemudian yang nomor 3, nah, hadisnya riwayat Ahmadnya yang nomor 3. Pada waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berjumpa atau mendapati, itulahnya melihat satu kaum yang mulut mereka itu digunting dengan api neraka. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Khutaba ummatika." Khutbah yang suka khutbah, ya itulah pokoknya yang suka menyampaikan artinya ya. Khutbah ummatika itu adalah khotib dari umat kamu. Allazina yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka mengatakan sesuatu yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Kemarin sampai di sana nih ya, itu cara, anggaplah hanya cara pertama mengobati
takabur dengan ilmu agama ataupun ilmu yang lainnya lah, ya, meskipun secara khususnya ini ilmu agama. Karena di dalam hadis yang pertama juga kan ada yang mempelajarinya dan menginginkan mempelajari ilmu bukan karena Allah, atau bertujuan gitulahnya dengan mempelajarinya itu bertujuan bermaksud kalau bukan dari Allah sih dari sesama manusia, nggak ada yang lain sebetulnya kan. Dengan mempelajari ilmu agama itu bermaksud untuk mendapatkan atau mendapatkan keuntungan dari selain Allah, pasti dari semua manusia. Jadi ini lebih spesifiknya ilmu agama gitu ya. Ini lebih khususnya ini ilmu agama nih. Nah sekarang yang kedua, cara kedua sekarang nih. An ya'rifa annal kibro minal ibadi haramun. Susah juga sih ya. Ini kan tentang orang yang takabur dengan ilmu agama. Boleh dikatakan di awal penjelasan tentang di awal ini bab ini apa saja itu yang bisa menjadikan seseorang takabur. Ya, ada dua, satu hal yang berkaitan dengan agama, satu lagi hal yang berkaitan dengan keduniaan. Nah, hal yang berkaitan dari semua penyebab seseorang takabur, yang paling mudah, yang paling cepat untuk menjadikan seseorang takabur itu ilmu justru. Yang paling mudahnya, yang paling cepat itu menjadikan seseorang takabur itu adalah dengan ilmu, takabur dengan ilmu. Kalau kita ini kemarinnya Umar bin Khattab kan mengatakannya, yang paling ilmu itu ada 3 tahapan. Tahap pertama dari ilmu itu adalah kesombongan. Tahap kedua itu dari ilmu itu artinya menjadikan seseorang takabur. Tahap kedua menjadikan seseorang rendah hati. Tahap ketiga ilmu itu menjadikan seseorang itu takwa, takut, atau dalam kalau bahasa ininya tahap ketiga gitunya dari ilmu itu akan menjadikan seseorang itu tidak merasa tidak ada apa-apanya. Ya, artinya merasa dirinya semakin kecil, semakin bodoh, semakin tidak merasa tidak ada apa-apanya. Nah, di tahap pertama ini kan ilmu itu menjadikan seseorang sombong. Ilmu itu menjadikan seseorang itu menjadi sombong. Ini bukan artinya hanya berlaku bagi orang yang ilmunya baru sedikit, bukan. Terus bertambah gitulah ilmunya, tapi bisa jadi dia tidak beranjak juga dari tahap pertama. Ilmunya terus bertambah tapi takabur saja terus. Artinya dia tidak beranjak ke tahapan berikutnya. Harusnya kan ilmu itu menjadikannya orang yang rendah hati. Nah, itu baru sudah sampai ke tahap kedua. Ini dari 3 tahapan ilmu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Ya, tahap pertama ilmu itu menjadikan seseorang sombong. Kalau sudah lepas artinya dari tahapan ini masuk ke tahapan berikutnya, ilmu itu menjadikan seseorang rendah hati. Kalau sudah melewati tahap ini masuk ke tahap berikutnya, ilmu itu akan menjadikan seseorang itu merasa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Artinya semakin bertakwa, rasa takut kepada Allahnya semakin besar. Karena kan benarnya masih ada kaitannya nih. Karena mengapa seseorang justru jadi takabur padahal yang dipelajarinya ilmu agama? Ada 2 kan kemungkinannya.
Yang pertama, ada yang salah nih dengan ilmunya, dengan ilmu yang dipelajarinya ya. Ada yang salah nih dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena hakikat dari ilmu, atau kalau ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sesungguhnya akan menjadikan seseorang semakin mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya. Mana mungkin kalau benar mengenal lebih dalamnya, semakin mendalam, Allah itu siapa, Allah itu bagaimana, lalu dirinya siapa, mana mungkin takabur kalau benar demikian. Kalau benar-benar artinya ya lebih secara mendalam lah anggapnya. Kalau benar-benar itu secara mendalam mempelajari ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang sesungguhnya itu akan menjadikan seseorang semakin mengenal siapa Tuhannya, siapa dirinya. Nah, itu tidak mungkin jadi takabur kalau benar demikian. Ya, artinya mengenal lebih dalam Allah itu siapa, mengenal lebih dalam, paham tentang siapa dirinya, mana bisa seseorang takabur? Berarti ada yang salah dengan yang dipelajarinya. Nah, dari 3 tahapan yang disebutkan oleh Umar bin Khattab ini, tahapan pertama ilmu itunya, sebutlah karakternya, karakter sifat dari ilmu itu memang demikian. Di tahap awal ilmu itu akan menjadikan seseorang takabur. Ini ya, yang disebut tahapan yang demikian bukan dari jumlah ilmunya, bukan. Tahap yang pertama takabur. Kalau seseorang pengetahuannya, ilmu agamanya terus bertambah, tapi tidak keluar tidak takabur terus orang ini. Artinya ada yang salah. Berarti kan tadi kemungkinannya kenapa seseorang takabur dengan padahal ilmu agama yang dipelajarinya. Satu, ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya. Kalau ini tidak terjadi, ada kemungkinan kedua, niat mempelajarinya berarti. Ya, niat mempelajarinya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu tersebut. Itu yang kemungkinan keduanya kalau ilmu yang dipelajarinya sudah benar. Apalagi kalau dua-duanya ada yang salah dengan ilmunya, niatnya juga memang bukan untuk dijadikan pegangan, pedoman, takaburlah hasilnya. Apabila ini tidak dikoreksi, artinya niatnya coba diluruskan. Bahkan bukan hanya niatnya, kemarin itu ditambah juga satu, niatnya memang salah dari awal, tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menurunkan ilmu. Yang kedua, pada dirinya pun memiliki akhlak yang tercela. Ilmu dipelajari oleh orang yang akhlaknya tercela, itulah hasilnya takabur dengan ilmunya. Tapi kalau agak sulit, artinya ya hampir mustahil gitulah. Kalau orang yang memang memiliki akhlak yang jelek, akhlak yang tercela, mempelajari ilmunya itu dengan tujuan, dengan maksud yang benar seperti yang dimaksud oleh Allah, itu hampir mustahil. Ini mengulang saja nih bagian yang ini nih ya. Nah, sehingga apabila mau mempelajari, artinya mau mempelajari ilmu agama, maka luruskanlah niatnya sejak awal. Mempelajari ilmu agama itu untuk dijadikan pegangan dalam beramal. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada akhlak-akhlak yang jelek, yang tercela, itu dibuang dulu, karena itu akan menghalangi orang berilmu. Katakanlah jadi demikian ya, jadi menghalangi orang, hal tersebut akan menghalangi dari berilmu. Kalaupun dipelajari, ya bisa diketahui, dipahami, tapi kan buahnya apa? Kesombongan yang ada. Nah, bisa jadinya dari 3 tahapan ilmu ini, seseorang yang mempelajari ilmu agama itu tidak beranjak dari tahap yang pertama, teruslah menjadi orang yang takabur dengan ilmunya, apalagi dengan ilmunya terus semakin bertambah, maka takaburnya semakin besar.
Artinya tidak keluar berarti ini dari tahapan ini, bukan karena baru mempelajari ilmu. Bukan karena baru mempelajari ilmu, bukan karena jumlahnya baru sedikit. Bisa jadi ilmunya sudah banyak, yang dipelajarinya sudah banyak, tapi tidak keluar juga. Artinya dari tahapan pertama yang namanya ilmu, yaitu takaburlah hasilnya. Tapi kan takabur ini ada dua penyebabnya gitu, korelasinya ada dua penyebabnya. Kenapa seseorang menjadi takabur? Artinya tidak beranjak juga nih dari tahap pertama yang namanya ilmu, takabur. Ada yang salah, dua, niat yang tidak benar, dan niat yang tidak benar ini ditambah gitunya dengan atau dirinya itu memiliki akhlak yang tercela, akhlak yang buruk. Nah itu yang harus dikoreksi dulu, baru pelajari ilmu. Niatnya, akhlaknya. Niatnya dengan niat yang benar, dan akhlaknya nih, akhlak yang buruk, akhlak yang tercelanya itu harus dibersihkan dulu. Nah, barulah kalau mempelajari ilmu itu selamat berarti dari takabur hasilnya. Selamat dari yang demikian. Kenapa tidak beranjak juga gitunya dari tahapan yang pertama terus saja takabur, itu merasa dengan ilmunya gitu. Terus saja takabur gitu dengan ilmunya, semakin bertambah takaburnya bukan hilang, malah semakin besar rasa takaburnya karena merasa ilmunya itu semakin banyak. Artinya ini tidak beranjak juga dari tahapan awal yang namanya ilmu. Kenapa tidak menjadi orang yang rendah hati? Karena tahapan berikutnya dari mempelajari ilmu itu adalah menjadi orang yang rendah hati, dan ternyata itu kan belum finish, belum selesai sampai di situ. Tahapan akhir itu kan dari mempelajari ilmu itu adalah menjadi orang yang kalau bahasanya kan merasa menjadi orang yang tidak ada apa-apanya. Artinya rasa takut kepada Allahnya semakin besar. Ya kasihan sebetulnya kan kalau orang yang mempelajari ilmunya itu tidak berhenti, tapi tidak keluar, tidak beranjak juga dari tahapan yang pertama, takabur saja terus dengan ilmunya, semakin banyak ilmunya, semakin bertambah ilmunya, semakin banyak ilmunya, hasilnya malah takaburnya semakin besar, bukan menjadi orang yang rendah hati. Berarti itu harus kembali ke dua penyebab tadi, coba lihat lagi. Bener nggak? Berarti ada yang salah nih dengan ilmu yang dipelajarinya. Nah bener, ini ilmunya benar gitu berdasarkan ini ayat Qur'annya, ini hadisnya. Niat, berarti kan niat. Nah, mempelajari ilmu agama itu mau apa? Niat bener mau diamalkan, akhlak orang teh kelakuan kudu dibeberesan teh berarti akhlak itu yang tidak berarti dilandasi, anggaplah niatnya, akhlaknya ini yang menjadi landasannya ketika mempelajari ilmu itu. Dengan landasan apa niatnya salah atau memiliki akhlak yang tercela, hasilnya tidak akan menjadi orang yang rendah hati, tetap saja berkutat. Artinya di tahapan pertama menjadi orang yang takabur dengan ilmunya. Siapa yang ilmunya lebih tinggi dari saya? Wah, semacam karena itulah, itunya jelasnya menunjukkan hal demikian. Nah sekarang ya cara kedua nih ya. Nah cara kedua, an ya'rifa anal kibro minal ibadi haramun. Tah ada ieu teh hese, artinya hese teh kieu. Karena yang terakhir saya sebutkan, yaitu apabila seseorang tidak beranjak dari tahapan ilmu yang pertama, artinya kan ilmunya semakin banyak bukan menjadikannya orang yang rendah hati, malah takaburnya semakin besar. Nah, apa tidak tahu? Nah, artinya nih, apa tidak tahu yang ini harus mengetahui
dan menyadari. Kalau orangnya yang mempelajari ilmu, saya yakin sebetulnya tahu akan hal ini dan sadar. Annal kibro minal ibadi haramun, bahwa takaburnya seorang manusia lah gitunya, takaburnya seorang manusia itu adalah haram. Nah, orang yang takabur dengan ilmunya tahu nggak hal ini? Ya kan dia ini banyak tadi kan ilmunya kan terus makin bertambah. Tapi kan tidak beranjak juga kan dari tahapan yang pertama, tetap saja takabur. Kenapa tidak menjadi orang yang rendah hati? Ini cara mengobati yang kedua. An ya'rifa annal kibro minal ibadi haramun. Harus tahu, harus menyadari dan hese teh sadar nah gitu ari apal mah apal, teu teh sadar-sadar. Harus mengetahui dan menyadari bahwa takabur itu haram. Kalau kita tanyakan kepada orang yang takabur, tahu nggak takabur itu haram? Saya yakin dia tahu. Yang mengetahui dan menyadari bahwa annal kibro minal ibadi haramun, bahwa takaburnya manusia itu adalah haram. Ulang lagi lah gitunya kita hadisnya nih. Yang ini nih, al kibriya'u ridai wal azamatu izari. Takabur itu adalah pakaianku dan keagungan itu adalah naon atunya ini satu set, satu setel. Al-kibriya dan al-azomah. Faman naza'ani wahidan minhuma azabtuhu fi jahannam wala ubali. Takabur, al-kibriya di sini menyebutnya ya bahasanya al-kibriya, al-kibru, takabur dan keagungan itu sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Barang siapa yang menentangku tentang dua hal tersebut, maka aku pasti menyiksanya di dalam neraka wala ubali. Kalau bahasa ininya kan tidak akan saya kata Allahnya pasti aku menyiksanya di dalam neraka tanpa pikir panjang, tanpa berpikir dua kali. Orang yang mempelajari ilmu agama semakin banyak yang dipelajarinya, hal ini pasti tahu. Annal kibro minal ibadi haramun, bahwa takaburnya manusia itu atau takabur itu haram gitu bagi manusianya, diantaranya kan dengan ancaman seberat yang tadi. Allah tidak akan berpikir dua kali untuk menyiksanya. Karena takabur dan keagungan al-azomah itu adalah sepasang baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Berani-beraninya gitu manusia ada yang memakai. Gambarnya demikiannya, berani-beraninya manusia memakai baju kebesaran Allah tersebut. Mau menyaingi Allah, mencek Allah tenang, jangan aing lah itu. Beberanianan itu memakai baju kebesaran Allah sebagai Tuhan. Kan ancamannya sedemikian berat, artinya ya, haram jelasnya. Takabur bagi manusia itu haram. Kalau mengetahui, tahulah akan hal tersebut, sadarlah no hese. Menyadarinya yang itu yang agak sulitnya. Kalau tahu, iya tahu. Tahu gak takabur itu haram? Iya, sadar tak eta nutara aya nanti. Ya tidak menyadarinya. Kadang-kadang ketika disadarkan bukannya sadar. Ya, kadang-kadang itunya ketika disadarkan akan hal tersebut bukannya sadar. Malah mengatakan nyaho aing ge dalil eta mah. Aduh kudu kumaha deui atuh. Nyaho aing ge dalil eta mah. Naon sih patahan ka aing? Kudu kumaha deui eta geus kitu. Ta eta teh sadar-sadarna nu hese teh. Tahu pastilah tahu. Kadang kita melihat kadang kita melihat dan itu sering juga terdengar itunya dari
dari orang yang mengatakan ini sering ini kalimat seperti ini, nah hanya segitu apal dalilna. Itu seringnya terdengar. Kenapa sih sampai ada orang yang mengatakan demikian? Itu kan ungkapan dari ketika seseorang melihat yang menurut orang ini semestinya dia melakukan sesuai dengan dalil yang diketahuinya. Ternyata kan tadi padahal keutamaan ilmu itu kan dengan niat dan diamalkan. Ini yang tidak ada nih. Sehingga orang-orang ya gitulah mempertanyakan itu secara tidak langsung. Nah hanya segitu apal dalilnya. Yang sulit itu bukan mengetahuinya, karena ini kan terjadi pada ahli ilmu. Anggaplah orang yang berilmu banyak, orang yang pengetahuannya banyak, yang disebutnya ilmunya tinggi. Kenapa itu takabur? Tahu ke takabur itu haram? Pasti, anggaplah pasti dia tahu takabur itu haram. Tapi kan nah ini dia tidak menyadarinya. Ya karena rasa takaburnya itu bahkan ketika disadarkan pun bukannya sadar gitu bukannya sadar, tetap saja malah mengatakan ya kalimat seperti yang barusan lah. Nyaho aing ge dalil eta mah. Naon sia? Ngadalil ka aing. Oh, bahasana teh tukar itu lah. Aduh, sebetulnya itunya, kalau ancamannya tadi kan amat sangat berat dengan kalimat wala ubali, aku tidak akan berpikir dua kali untuk menyiksanya. La yaliku illa billah, ya tentu saja nih ya tadi al-kibriya, mengetahui dan menyadari bahwa takabur bagi manusia itu haram. Dua, mengetahui dan menyadari bahwa takabur itu hanya pantas, hanya layak bagi Allah. Kalau Allah berhak takabur, ada Allah bukan takabur, inilah secara bahasa mah takaburnya. Karena arti takabur makan sok besar. Kalau Allah bukan sok besar, Allah itu besar sesungguhnya. Jadi kalau secara bahasa Allah itu bukan takabur, Allah itu akbar berarti. Takabur dari akbar itu akar katanya sama ya. Kalau takabur merasa besar, sok besar, kalau Allah maha besar. Kalau Allah menyatakan di dalam Al-Quran lah banyak, misalnya ya innallaha ala kulli syai'in qadir nih yang kita lihatnya dari kades teh apal baru lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir itu yang mengatakan itu siapa? Ya Allah sendiri kan. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah itu berkuasa, mampu, artinya berkuasa, maha kuasa atas segala sesuatu. Itu kan Allah yang menyatakan demikian, dirinya itu seperti itu. Allah itu maha kuasa, berkuasa, bisa, artinya apa yang Allah gak bisa? Itu akbar, bukan takabur, karena Allah menyatakan demikian itu sesuai dengan kenyataannya. Apa yang Allah gak bisa, apa yang Allah tidak mampu. Kalau secara bahasa seperti itu artinya sebetulnya. Kalau takabur merasa besar, merasa besar, artinya kecil. Kalau Allah bukan takabur, Allah akbar, besar yang sesungguhnya, bahkan maha besar, yang paling besar, terbesar. Kalaupun Allah mau, nah bahasanya jadi takabur lah anggapnya. Tapi dalam arti kalau Allah mau sok besar, kan Allah mau besar yang sesungguhnya, bukan sok besar. Kalau Allah mau takabur, pantas. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan yang demikianlah diantaranya ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, itu kan pernyataan dari Allah sendiri bahwa Allah itu mampu, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang Allah tidak bisa, itu nggak ada. Anu ngalilir aya teh atau nggak bisa lirnya an kita Yang demikian itu
hanya pantas, hanya layak bagi Allah. Wa innahu sifatun mukhtassatun bihi, sifat kibria tadinya kan di hadis tadi kibria Allah menyebutnya sifat besar, itulahnya maha besar, itu adalah sifat yang khusus, itu sifat khusus yang apa namanya yang hanya boleh, hanya benar itu dialamatkan kepada Allah. Ini yang kedua hanya sampai di sana nih cara mengobatinya sebetulnya, tetapi yang sulit itu menyadarkannya, itu yang sulit. Kalau sampai mengetahuinya, ini kan yang keduanya cara ini mengobati kan, ini cara kedua nih, mengobati takabur dengan ilmu itu adalah mengetahui dan menyadari. Kalau mengetahuinya bisa tahu itu bahwa takabur bagi manusia itu haram. Hadis yang tahu hadis yang barusan juga jangan takabur, karena nih hadisnya al kibria ridai wal azmatu izari. Nyaho aing ge dalil eta mah saya teh geus ngomong gitu mah. Artinya tahunya soal takabur itu haram tahu, tapi tetap sadarnya yang sulit. Nah kalau ini harus kembali lagi ke yang tadi, ke akar permasalahannya, kenapa sampai bisa takabur. Dua, yang tadinya ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya, atau niat dan akhlak yang menjadi landasan ketika mempelajari ilmu. Tanya niat dan akhlak ini yang ada di dalam hatinya atau yang menjadi landasannya ketika mempelajari ilmu agama. Kalau niat dan akhlaknya tidak beres, hasilnya menjadi orang yang takabur. Dan orang yang ini ya, kalau niat dan niatnya tidak benar, akhlaknya buruk, mempelajari ilmu agamanya bukan karena Allah, pasti hanya untuk mencari keuntungan dunia, nggak ada yang lain. Atau mencekasar nama jangan dengan duit tambah kikituan nanti. Mempelajari ilmu agamanya itu hanya untuk keduniaan, bukan hanya uang sebetulnya kan, popularitas popularitas, kekayaan. Ya itu saja sebetulnya yang menjadi tujuannya, bukan karena Allah. Lanjutkan lagi nih. Ya, cara kedua adalah mengetahui dan menyadari bahwa takabur itu haram. Mengetahui dan menyadari bahwa hal itu atau al-kibria, al-kibru, takabur itu hanya layak bagi Allah. Itu sifat yang khusus untuk Allah, tidak boleh dimiliki oleh siapapun. Kalau nih ya kita kalau membandingkan, Rasulullah SAW itu pernah melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya 2 kali. Ya, Rasulullah SAW pernah melihat wujud malaikat Jibril itu, wujud malaikat Jibril dalamnya wujud asli malaikat Jibril itu 2 kali. Di antaranya hanya salah satunya waktu Isra Mi'raj. Kan Rasulullah itu Isra Mi'raj itu dibawa dibawa terbang melewati 7 lapis langit kan oleh malaikat Jibril kan yang membawanya. Nah, waktu menampakkan wujud aslinya, Rasulullah SAW menerangkan malaikat Jibril itu bahasa kitanya gagahnya luar biasa. Muncul orang betina tagog lagi, wah malaikat Jibril itu ternyata pantaslahnya kalau oleh Allah ditetapkan sebagai tangan kanan Allah, pemimpin seluruh malaikat. Ya, Rasulullah menggambarkan dari ukuran fisiknya pun entah segede apa gitulah malaikat Jibril. Kemudian berpakaian yang menunjukkan kehebatan lah malaikat Jibrilnya, menunjukkan kehebatan malaikat Jibril, menunjukkan kegagahannya.
Malaikat Jibril yang sedemikian rupa saja itunya, itu mungkin penjelasan sederhana, penjelasan singkat sedikit lah dari Rasulullah tentang malaikat Jibril. Di antaranya ukuran fisiknya yang sedemikian besarnya, malaikat Jibril saja tidak berani untuk takabur. Malaikat Jibril yang sedemikian dari ukuran fisiknya sajalah tidak berani untuk takabur. Malaikat Jibril itu sepenuhnya justru sujud gitulah, tunduk patuh kepada Allah. Kemudian satu lagi nih, ini hadis yang ini nih, jarak antara bumi dan lapis langit pertama itu sejauh 70.000 tahun kalau nggak salahnya, 70.000 atau 70 lah, saya lupa lagi tanya, tapi sangat jauh artinya dengan angka demikian. Jarak dari bumi ke lapis langit pertama itu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Artinya ya coba saja kita berjalan 70.000 tahun sampai mana. Dari lapis langit ke lapis kedua seperti itu juga jaraknya. Dan setiap lapisan langit itu jaraknya sama, itulahnya sekiannya 70.000 tahun perjalanan. Di atas di atas langit lapis ketujuh, ulahnya di atas langit lapis ketujuh itu ada samudra yang kedalamannya sedalam 70.000 tahun perjalanan. Di atas samudra itu malaikat yang jarak dari dampal kaki sampai lututnya panjangnya sejauh 70.000 tahun perjalanan. Malaikat segede itu, malaikat dari dampal kaki sampai lututnya itu sejauh 70.000 tahun perjalanan. Nah, di atas malaikat inilah aras. Malaikat inilah yang memegang, anggaplahnya yang memegang aras tempat tinggal Allah. Lah kalau dari bumi entah di mana berartinya. Tapi kita melihat nih malaikat yang ukurannya sekian. Nah, ari jelema dengan seger dek kebul. Takaburnya luar biasa. Bahkan yang aneh ini kan nomor satu, takaburnya itu justru dengan ilmu agama yang semestinya seharusnya dengan mempelajari ilmu agama orang itu jadi lebih mengenal siapa Allah, siapa dirinya. Karena itu nanti yang menentukan, seberapa dalam lah seseorang mengenal Allah, itu akan menentukan seberapa besar rasa takut dirinya kepada Allah. Ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling tahu, yang paling mengenal ya, dan paling takut kepada Allah itu adalah aku. Siapa yang lebih mengenal Allah dibanding dengan Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah SAW itu paling mengenal Allah, paling mendalam artinya ya, mengenal Allahnya. Apa hasilnya? A'lamakum wa akhsyakum. Akulah orang yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya. Nah, ternyata ini kaitannya gitu ya, mempelajari ilmu agama itu supaya lebih mengenal Allah, lebih mendalam lagi. Karena dengan lebih mengenal Allah secara mendalam akan memunculkan rasa takut yang semakin besar. Nah, rasa takut inilah itunya yang akan menentukan seberapa tinggi lah itunya, seberapa tinggi ketakwaan seseorang kepada Allah. Dan Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah itu adalah yang paling bertakwa. Artinya ada peringkatnya, ketakwaan itu ada tingkatannya. Yang paling bertakwa itulah yang paling mulia di hadapan Allah, di mata Allah.
Nah, rasa ketakwaan ini tadi dipengaruhi atau unsurnya itu adalah seberapa besar rasa takut seseorang kepada Allah. Dan untuk memiliki rasa takut ini harus dengan cara kenali Allah secara mendalam. Ini malah apa kesebelin gitu, malah jadi takabur. Kenapa jadi demikian? Nah, ini kan ini yang kedua nih ya, cara mengobatinya itu adalah mau mengetahui dan menyadari bahwa takabur itu haram. Takabur itu bagi manusia adalah haram. Takabur itu hanya pantas bagi Allah, dan itu adalah sifat khususnya yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Selain Allah, mau malaikat, mau manusia, mau benda mati, mau apapun, tidak boleh. Artinya sedikit pun itu di dalam diri mereka ada takabur. Semuanya harus yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya yusabbihu nya yusabbihu lillahi nya ayat ini nih. Itu surat Al-Jumu'ah awalnya demikian. Surat At-Taghabun awalnya demikian. Yusabbihu lillahi, artinya sujud, tunduk, patuh, taat, itulah tanya kepada Allah. Yusabbihu itu demikian maknanya, sujud, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ma fis samawati wa fil ardh, semua yang ada di langit dan di bumi, artinya seluruh makhluk. Langit, bumi dan seluruh isinya itu sujud, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Jelema lebih kasebeleun mah beberanianan. Wanian sieta cek Allah teh beneran wanian. Aduh pirageun sagede kebul. Hanya manusia ininya meskipun ukuran fisiknya kan sangat kecil, tapi kan oleh Allah ditempatkan, sebetulnya kan oleh Allah ditempatkan sebagai makhluk yang derajatnya paling tinggi, meskipun ukuran fisiknya sangat kecil, tapi Allah sudah menempatkan demikian. Tapi kenapa justru hal itulah anggapnya secara keseluruhan kenapa menjadikan dirinya itu takabur? Dengan demikian lanjutannya nih. Falidza sorol anbiya'u mutawaddiina khosyiina lillah. Kalau tadinya Rasulullah tadi menyabdakan inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Oh, ini kalimat benar-benar sakti, ini luas maknanya hadisnya jamiul kalim teh sudah ada. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Nah, sehingga ini penjelasan berikutnya nih ya. Sehingga semua nabi menjadi orang yang tawadu dan khusyuk. Walah benar teh mana tawadu dan khusyuk yang sesungguhnya. Sehingga fasorol anbiya'u mutawaddiina, semua nabi itu menjadi orang yang tawadu. Ya tawadu teh gitulah justru. Tawadu teh yang ini yang kalau dari tahap ilmunya, kembali ke tahap ilmu, dengan mempelajari ilmu itu apabila sampai kepada tahapan kedua, menjadi manusia, menjadi orang yang rendah hati, itu sudah ada tawadunya. Dan puncak tawadu itu kalau sampai merasa saya tidak ada apa-apanya, tak puncaknya tawadu. Karena hakikatnya tawadu itu kan rendah diri, tapi rendah dirinya itu kepada Allah, wajib merendah diri kepada Allah. Kalau merasa rendah diri dengan sesama manusia nggak boleh. Allah juga mengharamkan jangan merasa rendah diri dengan sesama manusia, sama-sama manusia lah. Tapi kalau merasa rendah diri di hadapan Allah itu wajib. Kita tawadu gitu. Semua nabi pastilah mereka ini kan tawadunya itu benar-benar tawadu tingkat tinggi gitulah. Kemudian satu lagi khusyuk. Maka sebuah nabi itu adalah orang-orang yang tawadu dan khusyuk, merasa benar-benar tidak ada apa-apanya,
katakannya puncak dari puncak dari ilmu tadilahnya, tahapan akhir dari ilmu itu kan akan menjadikan seseorang itu merasa tidak ada apa-apanya. Nah, para nabi semuanya demikian, tatawadu bahasa Arab mah. Dan khosyin artinya tunduk patuh sepenuhnya. Yang khusyuk itu artinya tunduk patuh. Arti kata dari khusyuk sebetulnya biasanya kaitannya khusyuk di khusyuk itu kan dikaitkan dengan sholat. Nah, kalau arti khusyuk secara bahasa secara umum itu ya tunduk patuh kepada Allah. Karena mereka lah orang-orang yang paling mengenal Allah. Para nabi ini ya, hasilnya apa? Para nabi itu menjadi orang-orang yang tawadu dan khusyuk karena mereka lah orang-orang yang paling mengenal Allah. Bukan apalagi isinya ini sih di antara keutamaan, keistimewaan Nabi Musa, meskipun semua nabi punya keutamaan dan keistimewaan masing-masing, beda-beda tapinya oleh Allah diberi keutamaan dan keistimewaan. Kalau Nabi Musa mau tidak mengenal Allah secara mendalam, bagaimana mendengar suaranya saja pernah Nabi Musa? Karena Nabi Musa pernah mendengar suara Allah berbicara, itu terdengar oleh Nabi Musa. Ini akan menunjukkan bahwa Nabi Musa itu mengenal Allahnya itu bahkan sampai Allah mengizinkan. Allah mengizinkan gitulahnya suaranya itu didengar oleh Nabi Musa. Nah, mereka lah orang-orangnya para nabi ini ya, orang-orang yang tawadu dan khusyuk kepada Allah. Lam yakun fihim kibrun wala ujubun. Pada diri mereka itu tidak ada, pada diri para nabi, seluruh nabi itu tidak ada al kibru sedikit pun, wala ujubun tidak juga ada ujub di dalam diri mereka. Fa hakul ibadi an la yukabbiro ala ahadin, maka wajiblah seseorang itu tidak takabur terhadap sesamanya. Nah, intinya sih sebetulnya yang ini ya, mengetahui dan menyadari bahwa takabur itu haram. Hanya masalahnya seperti yang tadi, kalau mengetahuinya iya, sadar yang susahnya. Kadang-kadang ketika disadarkan juga kan bukannya sadar kan, ketika disadarkan bukannya menjadi sadar, malah gitu tuh, malah naik, malah semakin tinggi nyaho aingnya dalil eta mah. Aduh ya aduh siapa yang ilmunya lebih dari saya, mau disadarkan bagaimana? Saya misalnya segitu mah antep lah pokoknya segitu mah tuh. Lanjutannya nih sedikit lagi nih. Ada 5 poin nih berikutnya, sambungan dari hal yang tadinya, supaya ya harus menyadari sebetulnya kan intinya yang awal mempelajari ilmu agama itu kan supaya lebih mengenal Allah lebih mendalam, supaya lebih mengenal, menyadari, mengetahui siapa dirinya. Kan ilmu agama kan itunya penyebab pertama kenapa orang takabur, ini berarti yang tidak ada. Ya, semestinya dengan mempelajari ilmu itu mengenal Allah lebih dalam, mengetahui hakikat dirinya. Nah, lanjutannya sekarang nih ada 5 poinnya. Poin pertama, fa in nazara ila jahilin yaqulu, apabila melihat orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu, lalu kita melihat orang itu melakukan hal-hal yang salah ya karena tidak berilmu nih ya. Apabila melihat orang yang bodoh, fa in nazara ila jahilin, artinya kita melihatnya, ya kita tahu dari mana orang itu bodoh. Tapi ayah sih anu eta teh anu ari rupa bodoh tapi belegug, ayah sih nu kitu. Artinya tidak bisa melihat seseorang begitu, melihat fisiknya, orang ini pinter, orang ini bodoh, enggak.
Dari mana kita bisa menilai lah gitunya. Dari mana kita bisa melihat menilai? Dari apa yang diamalkan pasti. Kenapa kita bisa menilainya? Dari apa yang diamalkannya ini, nah orang ini bodoh. Artinya ya untuk hal-hal yang kita tahu gitu, bahwa inilah ilmunya, inilah apa namanya ya, pegangannya, inilah landasannya untuk amal seperti itu. Dia tidak sesuai gitu dengan ilmunya. Orang ini kan berarti tidak punya ilmu, sehingga yang dilakukannya itu salah. Saya ingat ininya, memang benar sih, ingat teta almarhum Pak Budi. Ya itulah, melihat orang yang seperti ini, melihat seseorang melakukan apanya, melihat orang yang kelakuannya artinya tidak sesuai ya, melihat yang dilakukannya, melihat kelakuannya tidak sesuai gitu dengan dalam hal ini kan ilmu, pegangan yang benar untuk beramalkan Islam, ajaran Islam. Artinya melihatnya orang yang melakukan sesuatu atau kelakuannya itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, saya ingat itu almarhum Pak Budi mengatakan, orang itu sedang mempertontonkan kebodohannya. Ya kalau dari wajahnya kan kita tidak bisa menilai, karena ada yang si gitu, itu ada rupa balet tapi belegu gaya gitu. Kita bisa menilai, artinya kan kita menilai ya sebutannya bodoh di sini kan dia tidak ada ilmunya gitu kan, dia tidak punya ilmu. Sehingga itu apa yang dilakukannya kan tidak sesuai dengan ilmunya. Jangan takabur, artinya nih, jangan takabur karena kita tahu orang itu tidak tahu. Ini artinya kan jangan takabur. Yang ada dalam diri kita apabila melihat yang demikian, jangan takabur. Tapi kalau misalnya seperti tadinya yang almarhum Pak Budi mengatakan, lihatlah orang itu sedang mempertontonkan kebodohannya. Itu bukan takabur, karena kan memang terlihatnya gitu kan kebodohan seseorang itu pada amalnya. Nu bodoh mah bebas, tuh mata gitu dia. Bebas nu bodoh. Kenapa? Kayak kan tidak tahu yang benarnya bagaimana, semestinya bagaimana, karena tidak punya ilmunya, makanya beragamlah itu orang melakukan banyak hal. Bebas, tungtungna teh nu bodoh mah genah jadi nu bodoh teh bebas. Bebas mempertontonkan kebodohannya gitu teh. Bebas mempertontonkan kebodohannya. Nah, apabila melihat yang demikian, ya apabila inna zoro ila jahilin, apabila melihat orang yang demikian, yaqulu, katakanlah, haza asallaha ta'ala bijahlin. Orang ini melanggar, jadinya orang ini melanggar aturan Allah karena kebodohannya. Wa in asaituhu, tapi kalau aku yang kita kan menilai orang itu tidak berdasarkan ilmu kan. Melihat apa yang dilakukannya, artinya kan orang itu melakukan demikian itu kan bukan berdasarkan ilmu. Karena yang kita tahu, katakanlah seharusnya kan beginilah menurut ilmunya, menurut ajaran Islamnya. Nah, orang ini melakukan, berarti disebutnya orang ini dia ini melanggar aturan Allah karena kebodohannya. Wa ana asaituhu bi ilmin fahaza a'zaru minni. Tapi kalau aku yang tahu ilmunya, lalu aku berbuat maksiat dengan ilmu yang ada padaku, orang itu lebih berhak untuk diampuni oleh Allah. Coba bisa dipahami nggaknya kalau kita melihat ada orang yang melakukan sesuatu yang salah karena memang tidak tahu ilmunya.
Tapi pada akhirnya orang ini kan jadi melanggar kan aturan Allah karena yang dilakukannya tidak sesuai dengan ilmu yang dari Allah. Kita tidak boleh takabur apabila melihat demikian. Karena apabila kita melanggar juga sementara kita sudah tahu ilmunya, orang itu lebih berhak untuk diampuni oleh Allah. Katakanlah ketika ditanya, kenapa kamu melanggar? Saya tidak tahu. Anggaplah itu lebih berhak untuk diampuni. Coba kalau kita ditanya, kenapa kamu melanggar? Tahu nggak itu salah? Tahu, gaplok, mau dihampura, aduh gitu mah. Artinya antara dua orang ini ya. Kalau si A melakukan sesuatu karena tidak tahu, tetap itu melanggar, tetap itu dosa. Tapi kalau dibandingkan dengan anggaplahnya kita yang sudah tahu tapi sama-sama melanggar, orang itu lebih berhak diampuni oleh Allah. Nah, kalau yang sudah tahu, mau alasan apa? Jika Allah kamu sudah tahu ilmunya, kenapa tidak melakukan sesuai dengan ilmunya? Ini poin pertama nih, maksudnya ya, apabila mendapati yang demikian, jangan ada takabur dalam diri kita. Wah, kita ini untung, kita ini tahu ilmunya. Coba lihat orang itu, itu berlegu. Gitu. Jangan merendahkan orang seperti itu. Kalau kejadian kita yang melanggar, orang itu lebih berhak diampuni oleh Allah daripada kita. Tentunya kan kebalikan dari ini adalah mestinya bersyukur kita ini sudah tahu ilmunya. Bersyukurnya kita sudah tahu ilmunya sehingga kan kita bisa menilai tadi bahwa yang dilakukan orang itu salah. Anggaplah orang itu jadi salah amalnya karena memang tidak tahu ilmunya. Alhamdulillah, katakanlah kita bersyukur kita tahu ilmunya. Artinya jangan sampai melanggar seperti orang itu. Kalau yang sudah tahu ilmunya lalu melanggar, andai nih ya dalam hal lebih berhak diampuni yang tidak tahu. Ya, orang yang sudah tahu tapi sengaja melanggar itu dosanya besar berarti. Ya, orang yang sudah tahu ya tapi sengaja melanggar itu dosanya lebih besar. Lebih berhak orang itu diampuni dibandingkan dengan orang yang sudah tahu tapi melakukan pelanggaran yang sama. Eta dam en damber mah lebih berat si damber tah. Ada yang bodoh karena memang tidak punya ilmunya, ada yang pura-pura bodoh. Tah eta bahaya mah yang pura-pura bodoh, yang belaga pilon lah pokoknya. Namun seksi itu teh mah Benyamin S teh mah itu belaga pilon lah tong api-api teh nya cek Allah teh. Kalau si Ama memang dia tidak tahu tapi tetap salah karena nanti oleh Allah akan ditanya kenapa tidak tahu, kenapa orang lain tahu kamu enggak. Ya, karena kalau jawaban anggaplah,nya nanti dihisab oleh Allah teh itu amal teh saralah gitu, amal kita itu banyak yang salah. Kan dihisabnya, amal itu kan dihisab. Ketika ditanya kenapa amal yang ini salah, saya tidak tahu. Oh, nyakum lah wajar. Atau mending teu apa lari gitu. Kalau demikian kan lebih baik nggak tahu. Kalau misalnya jawaban itu kenapa kamu salah, kenapa kamu melanggar? Oh, saya tidak tahu itu pelanggaran. Kalau jawaban seperti itu diterima oleh Allah artinya tidak dihukum, mending nggak tahu. Kalau begitu jangan diajar tuh. Tetap akan ada pertanyaan, kenapa kamu tidak tahu? Itu si Anu tahu, itu orang lain tahu. Kamu kenapa tidak tahu? Jadi salah gitu kan karena ketidaktahuannya itu, jadi tetap salah apa yang dilakukannya. Tetap saja artinya pelanggaran, tetap saja dosa, tapi lebih besar dosa orang yang sudah tahu sengaja melakukan yang salah. Nah, itu yang lebih besar dosanya. Poin kedua nih. Apabila melihat orang yang berilmu, kalau tadi kan melihat orang yang tidak berilmu, melihat orang yang bodoh yang tidak punya ilmu, mereka melakukan pelanggaran karena kebodohannya.
Anggaplah bandingkan dengan kita yang tadinya nomor satu. Kita ini orang yang punya ilmunya, jangan takabur. Ya seharusnya merasa bersyukur punya ilmunya sehingga memiliki pedoman, pegangan, beramal yang benar. Nah itu kan mestinya bersyukur demikian. Nah sekarang yang kedua, apabila melihat orang yang berilmu sebaliknya. Emang kita mau takabur ketika melihat orang yang berilmu kudu lagi minernya. Iza nazaro ila alimin yaqulu haza alima ma la a'lamu. Apabila melihat orang yang berilmu maka katakanlah, maksudnya ini kan sebetulnya kan termasuk poin-poin ini kan langkah-langkah hal-hal lah gitunya yang mendukung, hal-hal yang mendukung itu ke arah yang tadi penyembuhan sebetulnya kalau memang ada takabur. Nah, apabila melihat orang yang berilmu, artinya ini akan kita alami ini hal seperti ini nih dalam kehidupan nyata ini pasti kita mengalaminya. Nomor satu misalnya yang tadi kita melihat ada orang yang salah dalam beramal. Anggaplah orang itu memang tidak punya ilmunya. Yang muncul jangan takabur, jangan merendahkan, jangan menghina orang tersebut. Karena kalau kejadian kita yang melanggar, dosa kita lebih besar. Karena kita sudah tahu ilmunya. Nah, yang kedua, apabila melihat orang yang berilmu, katakanlah kepada diri sendiri, haza alima ma'alamu malam a'lamu. Orang ini sudah tahu apa yang aku tidak tahu. Selanjutnya atau selanjutannya adalah fakaifa aku numislahu, bagaimana caranya aku bisa menjadi orang seperti itu. Apabila melihat orang yang berilmu, maka katakanlah orang itu punya ilmu yang aku tidak tahu. Lanjutannya adalah bagaimana caranya aku supaya menjadi seperti itu. Nah, itu yang kedua, karena ini sekali lagi ini 5 hal ini akan terjadi ininya pada kehidupan nyata. Kita melihat orang yang bodoh, kita melihat orang yang lebih atau yang berilmu, ini pasti nih akan kita alami. Apabila melihat orang yang berilmu seperti ini mestinya katakanlah pada diri sendiri, bagaimana caranya aku bisa menjadi orang seperti itu. Kemudian yang ketiga, wa inna zaro ila akbaro minhu sinnan, apabila melihat orang yang umurnya lebih tua. Yaqulu ana a'lamu bihali wala a'lamu bihalihi. Apabila hanya melihat orang yang lebih umurnya lebih tua darinya, maka katakanlah saya tahu terhadap saya sendiri, saya mengenal diri saya sendiri dan saya tidak mengenal seperti apa sesungguhnya orang itu. Itunya palingnya saya tahu persis gitu, saya sendiri saya ini seperti apa dan saya tidak tahu orang itu seperti apa. Artinya apabila melihat mendapati atau melihat orang yang umurnya lebih tua, maka katakanlah demikian. Saya tahu persis siapa saya sendiri dan saya tidak tahu orang itu seperti apa. Wal ma'lumu aula bitahkiri minal majhuli. Yang diketahui yaitu yang ada pada diri saya kan, karena saya tahu persis saya sendiri seperti apa dan saya tidak tahu orang itu seperti apa. Nah, yang diketahui itu lebih berhak untuk dinyatakan lebih rendah daripada yang tidak diketahui. Nah, kita akan merendahkan orang yang kita sendiri tidak tahu bagaimana? Ya kayaknya ini si A katakannya dengan si B. Si B lebih tua umurnya. Si A melihat si B yang umurnya lebih tua, maka si A ini mengatakan saya lebih mengenal saya sendiri dibandingkan keadaan orang ini. Ya saya tidak tahu orang itu seperti apa, tapi saya tahu persis siapa saya sendiri. Berarti ini poinnya adalah ada yang diketahui dan yang tidak diketahui. Yang diketahui adalah hal ihwal dirinya dan yang tidak diketahui itu adalah keadaan orang lain, itu si B.
Nah, dari yang diketahui dan yang tidak diketahui ini lebih berhak untuk dinyatakan lebih rendah itu yang diketahui. Artinya mau takabur bagaimana? Karena ini sebetulnya lebih rendah. Artinya kalau kita mau merendahkan, anggaplah merendahkan, menghina orang yang kita sendiri tidak mengenal dengan benar, kan aneh. Seolah-olah ujug-ujug merendahkan, menghina orang lain. Emang tahu persis si orang itu siapa? Enggak. Topogo. Mestinya kamu rendahkan diri kamu sendiri, karena kamu tahu persis kamu seperti apa. Sekali lagi, yang ini poin ketiganya, apabila melihat orang yang umurnya lebih tua, maka katakanlah pada diri sendiri, saya tahu persis saya sendiri seperti apa dan saya tidak tahu orang itu seperti apa. Berarti kan ada yang diketahui dan yang tidak diketahui. Wal ma'lumu aula bitahkiri minal majhuli. Yang diketahui itu lebih berhak untuk dinyatakan lebih rendah daripada yang tidak diketahui. Itu poin ketiga. Kemudian yang keempat nih, sedikit lagi nih. Ada 2 lagi nih, ada 5 di sini nih ya. Yang keempat, wa in nazara ila mubtadiin aw kafirin, apabila melihat orang yang menyimpang. Mubtadi itu menyimpang. Apabila melihat orang yang menyimpang, sesat, itulah dalam beragamanya, aw kafir, atau orang kafir sekalian gitulahnya. Apabila melihat orang yang menyimpang dalam beragamanya atau orang kafir, atau bahkan melihat orang kafir, maka katakanlah kepada diri sendiri, ma yudrini la'allahu yahtimu atau yahtimu lahu bil bisolihati wal islami wa yahtimu li bil fiski. Katakanlah kepada diri sendiri, bisa jadi orang itu kemudian berubah dan husnul khotimah, anggaplah bisa jadi orang itu kemudian berubah dan husnul khotimah. Kita sendiri malah sebaliknya, kita merasa lebih baik karena kita melihat ada orang yang menyimpang di dalam beragama Islamnya atau kafir sekalipun. Maka katakanlah kepada diri sendiri, bisa jadi hari ini mereka demikian. Karena manusia itu bisa berubah. Mereka kemudian berubah dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama Islamnya dan meninggal husnul khotimah. Nah, kita sendiri malah sebaliknya. Yang hari ini merasa lebih baik dari mereka, kita ini berubah menjadi buruk dan suul khotimah. Artinya mesti digarisbawahi, kemungkinan ini ada. Apabila melihatnya orang yang menyimpang menyimpang di dalam menjalankan dalam beragama Islamnya atau melihat kafir sekalipun, lalu kita takabur seolah-olah mereka pasti celaka, saya pasti selamat. Padahal itu kan ada kemungkinan mereka berubah menjadi lurus, menjadi taat, menjadi bersungguh-sungguh di dalam beragama Islamnya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita sendiri berubahnya malah sebaliknya, yang hari ini merasa bahwa lebih baik berubah menjadi menyimpang, bisa jadi murtad, karena orang Islam kan ada yang murtad dan meninggal dalam sul khotimah. Siapa yang lebih baik sebetulnya? Berarti kan yang lebih baik orang yang tadi, karena yang hari ini katakanlah mereka banyak menyimpang bahkan kafir, kemudian mereka berubah bersungguh-sungguh dalam menjalankan agamanya dan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Sementara kita sendiri malah sebaliknya. Ini sangat mungkin terjadi. Artinya apabila melihat yang demikian, jangan takabur, karena hakikatnya itu Allah itu akan sangat mudah membolak-balikan hati manusia.
yang hari ini menyimpang, yang hari ini kafir, besok bisa jadi menjadi orang yang lebih baik dari hari ini yang merasa dirinya itu lurus. Artinya jangan takabur, berarti ya pertahankan, malah teruslah memperbaiki diri. Karena kalau Allah menghendaki, itunya Allah sangat mudah membolak-balikan hati manusia. Jangan jangan menghina, jangan merendahkan orang kafir sekalipun. Sewaktu-waktu mereka mungkin berubah. Dan keislaman yang akan lebih baik dari kita yang merendahkan, menghina mereka pada hari ini. Katakanlahnya kita hari ini kita merendahkan, menghina mereka karena kafir. Ternyata besok lusa berubah, kita ini semakin buruk dengan istidraj kah gitu kan, misalnya dengan istidraj bahkan sampai murtad. Nah, orang yang tadinya kafir malah kemudian masuk Islam dan bersungguh-sungguh di dalam beragamanya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ini nomor 4-nya, apabila melihat orang yang menyimpang dalam beragamanya, bahkan melihat orang kafir sekalipun, maka katakanlah kepada diri sendiri, siapa yang tahu kalau kemudian mereka berubah menjadi lebih baik dan saya berubah menjadi lebih buruk. Mestinya kan tetap bersyukur gitulah. Mestinya ya bersyukur dan berusaha untuk terus menjadi semakin lebih baik lagi. Kalaupun kenyataannya mereka itu su'ul khotimah, tetap kafir sampai mati, ya terserah, itu urusan mereka, katakanlah. Artinya hanya dijadikan untuk apa namanya bacaun, bahasa Sunda namanya bacaun, dan ningali sagala ge bacaun. Seperti Luqmanul Hakim teh geuningan lah yang ditanya. Luqmanul Hakim itu kan orang yang arif, bijaksana, beradab. Ditanya demikian, dari mana? Dari mana engkau belajar adab? Dari orang yang tidak beradab, ta eta maca disebutna. Yang melihat kafir bukannya menghina yang ada, tapi berusahalah untuk lebih baik lagi, karena kemungkinan itu ada, dia berubah jadi masuk Islam, kemudian bersungguh-sungguh meninggal husnul khotimah. Nah, kita ini malah jadi sebaliknya, panggih teh di akhirat. Ron je cek itu teh ka urang teh baheula dinya ngomong naon sia. Nyaho dikisos ku Allah. Dikisos amal soleh kita habis tah untuk membayar kesalahan. Nepika bayak tungtung nama amal soleh teh di kisos ku Allah mana. Kemudian yang terakhir nih, poin kelima, wa in nazaro ila kalbin au khinzirin au hayatin. Apalagi nih sampai seperti ini sebetulnya ya, supaya terhindar dari takabur. Apabila melihat seekor anjing, binatang sebetulnya sihnya, khinzir teh seekor babi, hayah seekor ular. Apa sih yang ada dalam pikiran kita? Apa mau merendahkan mereka? Mau menghina mereka? Ningali babi, mana emang aja diciptakan haram. Cek Allah teh kabeh geuleuh sia ningali maneh mah. Kecuali yang sejenis lah. Apabila hanya melihat binatang, sehingga kita ini membandingkannya manusia dengan binatang. Jelas memang manusia lebih tinggi kan daripada binatang, yang derajatnya lebih tinggi dari binatang. Tapi itu berhak untuk takabur? Enggak sebetulnya. Apabila melihat seekor anjing, seekor babi, seekor ular, dan lain-lain, binatang lah gitunya secara umum, yaqulu, katakanlah kepada diri kita, hadza lam ya'sillah, mereka tidak pernah melanggar aturan Allah. Cok rek sombong kumaha. Mau sombong bagaimana kalau kita dibandingkan dengan mereka? Babi diharamkan oleh Allah, protes nggak? Ular diciptakan tanpa kaki, protes nggak? Katakanlah pada artinya ini artinya kan jadikanlah pelajaran gitu melihat apapun. Yaqulu artinya dia berkata, atau katakanlah pada diri sendiri, hadza lam ya'sillahi ta'ala. Lam ya'sillaha ta'ala, mereka tidak pernah melanggar aturan Allah. Fala iqoba wala itaba alaihi, mereka pasti nggak akan disiksa oleh Allah karena tidak pernah melanggar.
Ya, binatang itu tidak pernah melanggar aturan Allah sehingga mereka pasti selamat, aman mereka dari azab Allah. Wala itaba alaihi, dan oleh Allah tidak akan dihinakan. Wa ana asaituhu. Nah, sekarang kalau kita maksiat, kita melanggar aturan Allah, fa ana mustahaqqun lahuma fayakunu masruful hammi ila nafsihi. Maka kalau kita melanggar, kita ini berhak, wajib untuk disiksa dan dihinakan. Kalau tadi bagi binatangnya la iqoba wala itaba, tidak ada siksa dan kehinaan bagi mereka karena mereka makhluk yang tidak pernah melanggar, tidak akan disiksa oleh Allah, tidak akan dihinakan oleh Allah. Nah, kalau saya yang melanggar, pasti oleh Allah disiksa, pasti oleh Allah dihinakan. Ini kan wah benar-benar ininya untuk menghilangkan itu, untuk menghilangkan itu rasa takabur itu, bahkan dibandingkan dengan binatang pun apa berhak manusia takabur. Nah, iya masalahnya gitu. Mestinya ya katakan pada diri sendiri, mereka tidak pernah melanggar aturan Allah, sehingga mereka itu pasti tidak akan disiksa dan tidak akan dihinakan oleh Allah. Nah, kalau saya yang melanggar terus, ya kalau saya yang banyak melanggar, karena berbuat maksiat, karena berbuat dosa, itulah penyebab Allah menyiksa dan menghinakan hambanya gitu, mau manusia, mau jin, mau setan. Mau manusia, jin, setan. Kalau malaikat kan nggak ada yang melanggar, binatang nggak ada yang melanggar, tidak ada binatang yang disiksa oleh Allah. Nah, karena siksaan dari Allah itu akibat itu dari berbuat maksiat, sebutannya melanggar, berbuat dosa. Nah, binatang itu tidak ada. Nah, ininya 5 poinnya untuk untuk mencegah lah gitunya, untuk mencegah munculnya takabur pada kita, mau dibandingkan dengan apapun tidak pantas. Yang pertama kan apabila melihat orang yang bodoh, pantas nggak kita takabur? Ya kan enggak. Yang tadilah masalahnya, dia melanggar karena kebodohan. Nah, kalau kemudian kita melanggar, dia lebih berhak mendapatkan ampunan dibandingkan dengan orang yang melanggar padahal punya ilmunya. Dan gitulah dan seterusnya, tadinya ada 5 poin. Tosda berarti tanya mengobati takabur karena ilmu agama. Ya, adapun biang keladinya, kenapa orang takabur padahal mempelajari ilmu agama? Ada 2, biang kerokno, biang keladi. Penyebab penyebab utama nama ada yang salah dengan ilmu yang dipelajarinya, atau ini yang kedua sebetulnya yang banyaknya, dua-duanya juga sama sih. Sama banyaknya salah yang dipelajarinya atau niat dan akhlaknya yang tidak beres. Tasah beres berarti ada 2 halnya. Yang pertama, saya ulangi ini terakhir nih. 2 langkah, dua cara mengobati takabur karena keilmuan. 1, keutamaan ilmu. Artinya jangan merasa mendapat keutamaan ilmu karena banyak ilmu, karena mempelajari ilmu. Keutamaannya itu didapatkan hanya dengan disertai 1, niat yang ikhlas, yang benar. 2, diamalkan. 3, disebarkan karena Allah, bukan karena mencari keuntungan sesama manusia. Kemudian ini yang kedua, yaitu memahami, mengetahui dan menyadari bahwa takabur bagi manusia itu haram. Itu hanya berhak atau hanya pantas untuk Allah. Itu sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah. Kemudian 5 poin barusan lah gitunya, karena ini pasti akan ditemukan sehari-hari. Karena sehari-hari kita bertemu dengan binatang kan. Sok ningali eta ge nya ningali laleur, kita berhak takabur enggak? Maneh laleur bisa sebeleun bisa jeung mereka kita melihat dari mereka makhluk yang taat kepada Allah.
itunya pelajarannya itunya untuk menghindarkan menyelamatkan diri dari takabur. Nah, ini yang kelima hal ini pasti akan kita dapati, kita temukan sehari-hari. Tosah beres dah. Nanti yang kedua berartinya yang kedua teh ya yang menyebabkan seseorang takabur dengan hal yang berkaitan dengan agama. Satu ilmu, tak beres sampai barusan. Yang kedua nanti amal. Seseorang takabur terkait dengan hal yang berkaitan dengan keagamaan itu adalah ilmu dan amal. Nanti nomor 2 tentang takabur dengan amal, artinya ya takabur dengan amal. Panjang juga lumayan nanti nih masalahnya seperti yang barusannya takabur dengan ilmu.